Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Di bulan spesial Natal ini, tema perenungan kita adalah adakah tempat bagi Sang Raja kekal? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7 mengatakan, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi seorang bayi yang disebutkan oleh malaikat Gabriel bahwa anak laki-laki yang dilahirkan Maria nanti adalah seorang raja dari garis keturunan Daud, yang disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, sebagai anak Allah yang kudus, yang dilahirkan dari Roh Kudus. Dan ini adalah sesungguhnya merupakan penggenapan janji mesianis, yaitu raja yang diurapi, yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi, oleh Israel, sebagai umat perjanjian. Namun kita melihat satu fakta, bahwa ketika Maria bersama Yusuf tunangannya, sementara dalam perjalanan menuju ke Bethlehem, karena keharusan dari kekuasaan kuasa dunia pada saat itu Kaisar Agustus yang menaklukkan Yehuda, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan sensus, dan Yusuf Maria dalam perjalanan menuju ke Bethlehem, dan masa persalinan itu tiba, dan Yusuf Maria tidak mendapatkan tempat di penginapan yang layak, karena memang hampir dari seluruh penjuru orang-orang diaspora Yahudi Israel menuju ke tempat wilayah di mana mereka pernah tinggal. Apa yang kita bisa pelajari melalui perenungan kebenaran firman Tuhan di momen Natal ini? Yesus, anak Allah yang maha kudus, Sang Raja kekal, yang disampaikan oleh malaikat Gabriel sebagai konfirmasi kepada Maria ketika akan melahirkan. Sungguh-sungguh ini terjadi. Dan namun sangat disayangkan, Sang Raja kekal itu tidak memiliki tempat yang layak, dan hanya dibungkus dengan lampin dan ditempatkan di palungan. Bukan di sebuah istana yang megah, bukan di satu tempat tidur yang sangat empuk dan nyaman, tetapi di tempat yang sangat sederhana, karena tidak ada tempat di mana Sang Raja kekal itu untuk datang. Kalau kita boleh merenungkannya, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi itu, pemilik segala sesuatu. Namun ketika dia datang menjadi bayi, menjadi manusia yang terbatas, sekalipun ia sangat tidak terbatas sebagai pemilik segala sesuatu, namun dia membatasi diri. Bahkan dia lahir di tempat yang sangat sederhana, karena tidak ada tempat bagi Yesus. Bahkan ketika Yesus memulai pelayanannya, dan banyak orang ingin mengikut dia, dan Yesus juga mengatakan, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau serigala punya lubang, kalau setiap binatang punya tempat, kandang di mana mereka bisa berdiam, justru pemilik dunia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Dunia tidak menerima Yesus. Bahkan umat kepunyaannya pun tidak menerima dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan ini kita boleh belajar, biarlah hati kita menjadi palungan yang benar-benar rela dan siap untuk menyambut Yesus. Di dalam kesederhanaan dan kehinaan kita lah dia mau datang, dia mau hadir, dia mau datang di dalam semua kesederhanaan, kehinaan, dan kebapaan kita seperti palungan. Namun biarlah hati kita menjadi tempat di mana Sang Juru Selamat itu lahir di hati kita, berdiam di dalam hidup kita. Bahkan dia adalah Raja kekal yang sungguh-sungguh kita layani dan kita taati sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. Biar di tengah gegap gempita perayaan-perayaan dengan berbagai ornamen-ornamen, biarlah kita merenungkan ada satu hal yang penting. Ketika dunia menawarkan sesuatu yang bukan kehadiran daripada Kristus itu sendiri, sekalipun secara simbolis ada begitu banyak hal di dalam ornamen-ornamen itu seolah-olah menyambut kehadiran Yesus, namun sesungguhnya tidak ada tempat
untuk sang pribadi Kristus itu sesungguhnya mau berdiam. Biarlah hati kita menjadi tempat yang terbuka, menjadi palungan bagi Yesus, dan Dia makin berkarya sehingga kita makin kagum, kita makin dibawa untuk mengenal siapa Dia yang adalah sungguh-sungguh Raja kekal itu, yang bukan hanya memerintah umat Israel di dalam perjanjian secara fisik, tetapi umat perjanjian baru yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Dan biarlah melalui hidup kita, kita boleh memberikan tempat yang utama di hati kita. Dan kita berkata, Yesus, Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Raja yang memerintah atas seluruh hidupku, yang menjamin hidupku saat ini sampai kehidupan yang kekal. Biarlah sang Raja kekal itu sungguh-sungguh berdiam di dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Biarlah ada tempat yang paling istimewa di dalam kehadiran sang Raja kekal, yaitu hati kami. Jadikan hati kami menjadi palungan-Mu, di mana Engkau berdiam dan menjadi Raja atas seluruh hidup kami. Dan hidup kami melayani dan memuliakan sang Raja kekal. Dalam nama Yesus, amin.